Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani dari Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Di sini kelompok kami akan memberi penjelasan tentang tulang dada, tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang iga. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putriani dari Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse. Saya Rahma. Perkenalkan, nama saya Nuraini Saiti dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Bobi Ardiansa dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B. Baiklah, kami telah membagi materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, tulang dada yang akan dijelaskan oleh Putriani, yaitu saya sendiri. Kedua, tulang tengkorak yang akan dijelaskan oleh Rahma. Yang ketiga, tulang belakang yang akan dijelaskan oleh Nuraini. Yang keempat, tulang rusuk atau tulang iga yang akan dijelaskan oleh Bobi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang dada. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tulang dada ini. Tulang dada berfungsi untuk melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru merupakan organ dada yang sangat dijaga oleh tulang dada ini. Tulang dada atau dalam istilah medis disebut sternum memiliki panjang sekitar 15 cm. Baiklah, tulang dada ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tulang hulu. Tulang hulu ini berada di bagian paling ujung atas tulang dada. Di dalam tulang hulu tersebut memiliki persendian. Hal ini karena tulang tersebut sebagai wadah untuk meletakkan rusuk ke-1 dan kedua. Tulang hulu ini berfungsi untuk melindungi bronkus. Selanjutnya ada tulang badan. Tulang badan adalah tulang dada yang berada di tengah. Pada tulang ini terjadi kondisi di mana tulang-tulang rusuk kita melekat dan bergabung di antara tulang rusuk tersebut. Bentuk dari tulang badan ini adalah pipi dan sedikit lebar. Fungsi dari tulang badan ini sendiri adalah untuk melindungi paru-paru dan jantung serta membantu pernapasan dada. Baiklah, yang terakhir ada tulang tajuk pedang. Tulang tajuk pedang ini merupakan salah satu tulang yang menjadi bagian tulang dada. Tulang tajuk pedang ini meskipun bagian dari tulang dada, namun tulang ini dibentuk dari tulang rawan. Tulang tajuk pedang ini sendiri berfungsi untuk melindungi jantung dan diafragma. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kranium atau tengkorak. Yang sering kita ketahui itu ada yang namanya parietal atau bagian ubun-ubun. Selanjutnya ada frontal, terdapat di kening kita, dan di bawahnya lagi terdapat yang namanya superciliary arch, yaitu terdapat di bagian atas lekuk mata kita. Dan ada juga yang namanya orbital cavity, yaitu rongga tengkorak tempat mata. Jadi di bagian rongga tengkorak tempat mata kita itu biasa disebut dengan orbital cavity. Selanjutnya itu adalah nasal bone. Nasal bone itu terletak di tulang hidung pada manusia. Dan ada juga nasal fossa. Selanjutnya terdapat yang namanya maksila. Maksila itu adalah rahang bagian atas. Rahang bagian atas itu biasa yang disebut dengan maksila. Selanjutnya rahang yang berada di bawah atau mandible atau juga mandibula. Selanjutnya terdapat yang namanya temporal dan terdapat juga yang namanya occipital. Occipital itu adalah regio atau bagian topografis tubuh manusia di bagian belakang kepala tepat di atas leher. Bisa kita lihat pada gambar yang telah saya buat. Dan ada yang namanya mastoid process. Itu terdapat tepat di belakang telinga manusia. Jadi tepat di belakang telinga manusia itu namanya mastoid process. Dan yang terakhir adalah malar or zygomatic. Atau biasa kita sebut dengan tulang pipi. Jadi malar or zygomatic itu atau juga tulang pipi terdapat di bagian sini. Terdapat di bagian pipi kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang tulang vertebrate atau tulang belakang. Nah, sebelum kita membahas bagian dari tulang vertebrate atau tulang belakang itu,
Nah, mari kita cari tahu dulu apa saja sih fungsi dari tulang belakang itu. Nah, fungsi tulang belakang itu ada 5. Yang pertama, itu untuk melindungi syaraf. Yang kedua, itu sebagai penopang tubuh manusia. Yang ketiga, itu sebagai peredam getaran. Dan yang keempat, itu berfungsi untuk menghasilkan sel darah manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, itu sebagai pelindung organ utama. Nah, mari selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu tentang tulang belakang atau tulang vertebrat. Nah, tulang vertebrat atau tulang belakang ini itu terdiri atau terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada cervical, itu terdiri dari 7 ruas. Nah, cervical ini disebut juga dengan tulang leher. Nah, tulang leher ini terdiri dari 7 ruas yang berfungsi sebagai penyokong leher dan kepala. Yang kedua berfungsi untuk membentuk struktur leher. Yang ketiga itu terlibat dalam pergerakan kepala dan leher. Yang keempat itu untuk menjaga stabilitas dan mobilitas dari kepala saat bergerak. Dan yang keenam itu sebagai pelindung bagi syaraf dan pembuluh darah. Nah, bagian selanjutnya itu adalah torak. Nah, bagian torak ini disebut juga dengan tulang punggung yang terdiri dari 12 ruas dan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu membentuk struktur punggung, yang kedua sebagai penyokong tubuh, dan yang ketiga sebagai pelindung saraf tulang belakang. Nah, kita masuk ke pokok selanjutnya itu ada lumbar. Nah, lumbar ini disebut juga dengan tulang pinggang yang terdiri dari 5 ruas. Memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, itu sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan bagian bawah. Yang kedua, itu sebagai penyangga organ dalam sebagian perut, yaitu usus halus dan usus besar. Nah, selanjutnya itu ada bagian sacrum. Nah, bagian sacrum ini disebut juga dengan tulang kelangkang yang terbagi menjadi 5 ruas tulang. Nah, tulang kelangkang ini merupakan tulang yang terletak di atas tulang ekor. Ini kan tulang ekor. Nah, ini tulang kelangkangnya. Nah, tulang kelangkang ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi penopang bagi tulang belakang atau tulang pinggang. Yang kedua, menjadi penopang dan penghubung ke tulang panggul sebelah kiri dan kanan. Yang ketiga, itu menjadi penopang tubuh bagian atas pada saat berlari. Dan yang keempat, itu menjadi penopang tubuh pada saat berjalan. Dan yang kelima, itu memudahkan untuk melakukan aktivitas duduk dan jongkok. Nah, selanjutnya itu bagian koksik atau yang disebut juga dengan tulang ekor. Ini memiliki 4 bagian ruas. Yang pertama, berfungsi untuk menyangga tulang di sekitar area panggul. Yang kedua, sebagai tulang yang mempunyai fungsi untuk melekatnya otot anus. Karena di bawah kan ya. Nah, yang ketiga itu sebagai tempat sebagian kecil sumsum tulang belakang. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai tulang vertebrata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kosta atau biasa disebut dengan tulang rusuk atau tulang iga. Tulang rusuk terbagi menjadi 12 pasang, yang mana 12 pasang di kanan dan 12 pasang di kiri. Kosta atau tulang rusuk terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu true or vertebral ribs atau biasa dikenal dengan tulang rusuk sejati. Dan yang kedua adalah false vertebrochondral ribs atau biasa dikenal dengan tulang rusuk palsu. Dan yang ketiga adalah floating or vertebral ribs atau biasa dikenal dengan tulang rusuk melayang. Pertama adalah true or vertebral ribs atau biasa dikenal dengan tulang rusuk sejati. Yang mana tulang rusuk sejati mempunyai 7 pasang atau 14 buah tulang. Rusuk sejati, tulang bagian depan menempel pada sternum atau tulang dada dan bagian belakang menempel pada vertebrata. Lalu yang kedua adalah tulang false vertebrochondral ribs atau biasa disebut dengan tulang rusuk palsu, yang mana bagian depan tulang ini menempel pada costal cartilage atau menempel pada tulang di atasnya, dan yang di belakang menempel pada vertebrata di bagian punggung. Dan yang ketiga adalah tulang floating or vertebral ribs, yang mana
Tulang ini biasa dikenal dengan tulang rusuk melayang, dikarenakan bagian depan tulang rusuk tidak menempel pada tulang apapun dan bagian belakang menempel pada tulang belakang atau vertebrata. Jumlah true or vertebral ribs ada 7 pasang, false vertebrochondral ribs ada 3 pasang, dan floating or vertebral ribs ada 2 pasang. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.